Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria nih dari Bang Syahdan ya, mantap min. Oke, gimana guys, episodenya cepet ya, biar kelar lah ya. Gimana sih ngalahin anak Lingxia Tianjun? Oke, langsung saja ya pada videonya. Tepat ketika Tanyun memikirkannya, kekuatan dewa kuno melonjak keluar dari tubuh indah Li Xin. Dalam kehampaan seperti ria air, Li Xin membalik tangannya. Pedang kuno dengan tubuh sebening kristal muncul dari udara tipis. Pedang ini adalah pedang tinggi tingkat 7. Tepat ketika Li Xin akan menggunakan teknik pedang pembunuh 72 arah, tiba-tiba tubuhnya yang halus bergetar, matanya yang indah melebar, dan dia menatap Tanyun dengan ekspresi terkejut. Lingxia Tianjun juga tiba-tiba bangkit dan menatap Tanyun. "Yuner, kamu bersembunyi begitu dalam." Raja Dewa Baicheng juga bangkit dari tempat duduknya. Tubuh tuannya gemetar karena kegembiraan. Raja Dewa lainnya memandang Tanyun dengan ekspresi tidak percaya. Karena di bawah pengawasan semua orang, kali ini Tanyun tidak menggunakan kekuatan Dewa Angin atau kekuatan Dewa Guntur. Tanyun juga menggunakan kekuatan Dewa Kuno. Semua orang berpikir bahwa Tanyun hanya memiliki atribut angin dan guntur, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tanyun masih memiliki atribut kuno. Alasan mengapa semua orang terkejut adalah karena dalam keadaan normal, sulit bagi orang untuk memiliki atribut lainnya ketika mereka memiliki kualifikasi angin dan guntur. Misalnya, tidak mengherankan bahwa setelah memiliki atribut waktu, tidak mengherankan untuk memiliki atribut ruang, karena waktu dan ruang secara terkait dan dapat digabungkan. Angin dan guntur tidak ada hubungannya dengan atribut kuno. Dalam hal ini, kemungkinan 3 jenis bakat dapat muncul pada satu orang sangatlah kecil, dan tidak ada keraguan bahwa mereka yang dapat muncul pada saat yang sama pastilah diberkahi oleh surga. Jadi bagaimana orang lain tidak kaget? Tanyun menatap Raja Dewa Baicheng yang bersemangat dan berkata sambil tersenyum tipis, "Aku tidak menggunakannya sebelumnya karena aku ingin memberimu kejutan." Pada saat yang sama, bawahan merasa bahwa jika aku tidak menggunakan kekuatan pamungkas saat ini, aku pasti akan kalah. Raja Dewa Baicheng menggosok tangannya dengan penuh semangat. Lalu dia berkata, "Yuner, kamu harus bermain dengan baik dan tampil baik di depan Tuan Tianjun." "Ya," ketika Tanyun menjawab. Li Xin memandang Tanyun dan berkata dengan lembut, "Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkan diriku." Tanyun berkata dengan ekspresi tulus, "Ketika aku sedang berburu harta karun, aku menemukan sebuah gua dan menemukan sebuah latihan yang disebut formasi pedang ilusi dewa kuno. Tolong beritahu aku, Nona." Begitu kata-kata itu jatuh, cincin surgawi Tanyun menyala, dan atribut kuno pedang tinggi tingkat keempat muncul di tangannya. Pedang ini diperoleh Tanyun ketika dia sedang menghancurkan alam abadi ke-8. Tanyun memegang pedang dan melakukan langkah Dewa Hongmeng, berkedip-kedip di sekitar Li Xin dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, di mata Li Xin, 98 Tanyun yang dipersenjatai dengan pedang muncul di segala arah. Li Xin merasa sedikit tercengang. Dia tidak tahu yang mana Tanyun yang asli. Di mata semua orang yang menyaksikan pertempuran, mereka melihat Tanyun memegang pedang dan melayang di udara di belakang Li Xin. Ini adalah misteri sebenarnya dari formasi pedang ilusi dewa kuno. Formasi pedang ini bisa membingungkan lawan, sementara penonton bisa melihat di mana Tanyun berada. "Xin, apa yang kamu lakukan?" Lingxia Tianjun mengingatkan, "Ini adalah pertarungan. Bagaimana kamu bisa membiarkan musuh?" "Ibu, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Li Xin berkata dengan cemas, "Aku dikelilingi oleh 98 Jingyun, dan aku tidak tahu yang mana yang merupakan tubuh aslinya." Begitu kata-kata itu terdengar, para penonton terkejut. Para Raja Dewa menggosok mata mereka dengan keras. Di mata mereka memang hanya ada satu Tanyun. Dari semua orang yang hadir, hanya satu yang bisa melihat bahwa memang ada 98 Tanyun di arena. Orang ini tidak lain adalah Xiyuan Supreme.
Sungguh formasi pedang yang misterius. Si Yuan Supreme memuji. Formasi pedang ini sangat indah, sehingga bahkan Supreme ini tidak dapat menguraikan prinsip formasi pedang untuk sementara waktu. Mendengarkan kata-kata si Yuan Supreme, orang-orang yang hadir dipenuhi dengan gelombang bergejolak di hati mereka. Orang bisa membayangkan betapa berharganya formasi pedang yang bahkan si Yuan Supreme tidak bisa memecahkannya untuk sementara waktu. Pada saat ini, di arena nomor 1, Li Xiyin menarik napas dalam-dalam, menutup matanya yang indah, dan melepaskan kesadarannya untuk menutupi 98 tanyun. Lalu suara dingin dan menyenangkan terdengar. Karena ada 98 darimu, maka aku akan mengalahkan kalian semua. Setelah itu, Li Xiyin memegang pedang, dan langsung menggunakan pedang ilahi pembunuh 36 arah yang paling kuat. Li Xiyin menari dengan sutra biru, memegang pedang, dan kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan mengikat yang melonjak dan kuat itu menelan 98 tanyun dalam sekejap mata. Segera setelah itu, Li Xiyin berubah menjadi bayangan, melambaikan pedang di tangan, dan menari di arena nomor 1. Dalam sekejap, sepertinya ada banyak Li Xiyin di langit di atas arena. Segera setelah itu, dengan suara cepat dari persimpangan emas dan besi, Tanyun dan Li Xiyin bertarung dengan sengit bersama-sama ketika mereka melihat percikan-percikan api di sekitar arena nomor 1. Tanyun tidak berani gegabah sama sekali. Dia memegang pedang dengan sekuat tenaga dan menyerang Li Xiyin dengan fatal. Teknik 36 arah Li Xiyin dapat dikatakan selalu berubah. Dia seperti dewi yang menaburkan bunga. Pada saat ini, setiap cahaya pedang dibagi menjadi 36 yang ditelan menuju 98 tanyun. Langit terkoyak oleh cahaya pedang Tanyun dan Li Xiyin. Kekosongan tidak bisa menahan serangan keduanya dan runtuh satu demi satu. Setengah jam kemudian, malam menyelimuti dunia dan keduanya masih bertarung dengan sengit. Setelah setengah jam lagi, langit penuh bintang dan bulan yang cerah tertanam di langit. Di atas arena nomor 1, cahaya pedang cemerlang yang dilepaskan oleh Tanyun dan Li Xiyin seperti sekelompok kembang api yang menerangi langit malam. Suamiku, sebenarnya Xiyin sudah kalah, kata Ling Xia Tianjun kepada Xing Tian Tianjun. Ya, Xing Tian Tianjun mengangguk dan berkata, baru saja Jing Yun dapat melewati serangan Xiyin dengan satu pedang. Dan kemudian, ketika dia datang di belakang Xiyin, dia menusuk leher Xiyin dengan pedang, tetapi dia beralih ke pertahanan. Aku pikir Jing Yun tidak mau membiarkan Xiyin kalah begitu cepat, dan juga memberi kita wajah. Kamu lihat sekarang, Xiyin telah menemukan tubuh asli Jing Yun, dan menikam lengan kanan Jing Yun dengan pedang. Meskipun Jing Yun sangat tertutup ketika dia menghindar, kita masih bisa melihat bahwa dia sengaja memperlambat kecepatan menghindarnya, menyebabkan Xiyin bisa menyerangnya. Jika aku tidak salah, dalam 3 napas, Jing Yun akan menang secara kebetulan, membiarkan semua orang yang hadir tahu bahwa dia bisa mengungguli putri kita. Dia juga memberikan muka untuk putri kita. Jing Yun, anak ini, memiliki pikiran yang cermat dan tahu bagaimana maju dan mundur. Dia adalah bibit yang baik. Begitu suara Xing Tian Tianjun jatuh, cahaya pedang yang menyilaukan di arena nomor 1 menghilang. Adegan yang menarik perhatian semua orang adalah bahwa Tanyun secara naluriah menghindari tusukan Li Xiyin di tenggorokan, tetapi Tanyun tampak seperti tidak berdaya. Pada saat yang sama, dengan pedang ditikam, kaki kanannya tergelincir dan tubuhnya miring. Setelah itu, Tanyun tampak bersemangat untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ujung pedang yang tajam menekan alis Li Xiyin. Mata indah Li Xiyin melebar tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia berada di atas angin, dia akan benar-benar kalah dari Tanyun. Sayang sekali, di kursi baris kedua, Li Ximin berkata, adikku, mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu benar-benar kalah. Li Xiyin menatap Tanyun. Aku akui, aku kalah. Tanyun menarik kembali pedangnya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Jing Yun mengagumi kekuatan Nona. Aku hanya beruntung. Li Xiyin mengangguk dan terbang dari arena. Dia cemberut terbang di depan Ling Xia Tianjun dan Xing Tian Tianjun. Ling Xia Tianjun memandang Li Xiyin dengan penuh kasih sayang. Lalu dia berkata pelan, putri ibu yang berharga, kamu telah kalah.
Ibu dan ayahmu telah lama melihat bahwa Jingyun telah membiarkanmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Adapun kesempatan terakhir untuk menang, dia berpura-pura. Tujuannya adalah menyelamatkan muka untukmu dan menyelamatkan muka untuk ibu dan ayahmu. Mendengar itu, Li Xiyin mengerutkan kening. Ibu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, Ling Xia Tianjun berkata. Jingyun, pemuda ini sangat baik. Kamu bisa memikirkannya. Jika kamu menyukainya, ibu akan memutuskan untukmu. Jangan, Li Xin menggelengkan kepalanya untuk transmisi suara. Mengapa? Apakah kamu tidak menyukainya? Ling Xia Tianjun mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara. Dia tak terkalahkan, hanya dengan ranah Dewa Surgawi tingkat 3. Jika kamu tidak menikahi pria seperti itu, apalagi yang kamu cari? Li Xiyin mengerutkan bibir merahnya, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya yang sangat cantik. Dia berkata, Ibu, aku ingin berbicara dengannya sendirian setelah pesta makan malam selesai. Mendengar ini, Ling Xia langsung tersenyum dan berkata, Baiklah, terserah kamu. Setelah tertawa, Ling Xia bangkit dan menatap Tanyun di arena nomor 1. Dia berkata sambil tersenyum, Jingyun, kemarilah. Baik, Tuan Tianjun. Tanyun pergi dari arena dan mendarat di depan Ling Xia Tianjun. Ling Xia Tianjun memandang Tanyun dengan persetujuan lalu berkata, Jingyun, maukah kamu memujaku sebagai gurumu? Laporkan kepada Tuan Tianjun, aku bersedia. Tanyun tampak bersemangat. Raja Dewa Baicheng di kursinya sangat bersemangat. Tubuh tuanya bergetar hebat. Di sisi lain, Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianglong, San Peng, Ma Bongsang, Gongsun Xuangli, dan lainnya memaksakan wajah mereka untuk tersenyum. Adegan yang paling tidak ingin mereka lihat terjadi. Lalu mengapa kamu tidak berlutut dan menyembah gurumu ini? Ling Xia Tianjun tersenyum. Aku akan membersihkanmu cepat atau lambat. Tanyun diam-diam berpikir di sini, berlutut di depan Ling Xia Tianjun, dan berkata, murid Jingyun memberi hormat pada guru. Baiklah, bangun. Ling Xia Tianjun tersenyum dan membantu Tanyun. Jingyun, ada 9 seniormu. Mereka tidak lagi berada di kota Dewa Hongmeng. Ada kesempatan di masa depan. Aku akan memperkenalkan mereka padamu. Terima kasih, guru. Tanyun tersenyum senang. Jingyun, aku tidak punya hadiah bagus untukmu sebagai seorang guru. Ketika Ling Xia Tianjun berbicara, dia melambaikan tangannya, dan pedang muncul di tangannya. Ini adalah pedang suci kuno. Ini adalah artefak Tianjun tingkat tinggi. Aku memberikannya kepadamu. Aku berharap suatu hari di masa depan, ketika ranahmu ditingkatkan, kamu dapat memegang pedang ini dan menghabisi semua iblis. Tanyun mengambil pedang dengan kedua tangan dan berkata dengan tatapan ganas, Baik guru. Ling Xia Tianjun tersenyum dan berkata, Jingyun, kamu sekarang adalah murid Tianjun ini, dan kamu bisa tinggal di istana Hongmeng untuk waktu yang lama dan berlatih. Mendengar itu, ada sorot kesepian di mata Baicheng. Menurut pendapatnya, dia akan kehilangan Tanyun. Namun, kata-kata Tanyun selanjutnya sangat mengejutkan semua orang yang hadir kecuali Xuan Yuanru. Tanyun berkata, Guru, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak tahu apakah itu harus dikatakan atau tidak. Katakan saja, kata Ling Xia Tianjun. Tanyun berkata dengan keras, Guru, aku masih ingin kembali ke kota militer King Tian. Sebagai muridmu, aku harus pergi ke medan perang untuk menghabisi musuh. Ambisi pria ini ada di segala arah, dan murid ingin pergi ke medan perang. Tanyun secara alami tidak akan tinggal di sisi Ling Xia Tianjun. Jika tidak, cepat atau lambat, dia akan mengungkapkan kekurangannya. Setelah mendengarkan, Ling Xia memandang Tanyun dengan setuju. Baiklah, itu poin yang bagus. Guru setuju. Setelah upacara ulang tahun selesai, kamu akan pergi bersama Raja Dewa Baicheng. Terima kasih, Guru. Tanyun membungkuk dalam-dalam. Ling Xia Tianjun memandang Raja Dewa Baicheng, lalu dia memperingatkan, Ingat, jika kamu pergi ke medan perang di masa depan, kamu harus memastikan keselamatan Jingyun. Jika dia terluka, Tianjun ini akan meminta jawaban darimu. Raja Dewa Baicheng membungkuk dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Tianjun. Baohan akan melindungi Jingyun dengan baik. Baiklah,
Ling Xia Tianjun mengangguk puas, memandang Bai Xuanyi di belakang Raja Dewa tertinggi. Lalu dia berkata, Yi mulai sekarang, kamu juga adalah murid bernama Tianjun ini, dan Jingyun adalah senior laki-lakimu. Bai Xuanyi datang ke depan Ling Xia Tianjun dan berlutut di tanah. Murid Bai Xuanyi memberi hormat kepada guru. Baiklah, setelah Ling Xia Tianjun membantu Bai Xuanyi berdiri, dia berkata, Aku tahu ayahmu ingin menghabisi seniormu Jingyun. Namun, sebagai seorang guru, aku harap kamu dapat hidup selaras dengan Jingyun dan tidak saling membunuh. Apakah kamu mengerti? Bai Xuanyi berkata, Guru jangan khawatir, murid tidak akan bermusuhan dengan kakak senior Jing. Apakah benar-benar bukan musuh? Tentu saja itu palsu. Kemudian ketika Ling Xia Tianjun mengumumkan dimulainya jamuan makan, tiba-tiba di langit malam, seorang pelayan terbang satu demi satu dengan makanan dan anggur yang lezat. Dalam 2 jam berikutnya, semua orang minum dan mengobrol dengan gembira. Tentu saja, Raja Dewa Jianglong, Ma Bongsang, dan Gongsun Zhuangli sedang minum anggur. Putra mereka dihabisi oleh Tanyun, jadi tentu saja mereka tidak bisa bahagia. Selain itu, San Peng dan Raja Dewa tertinggi mabuk berat. Jika dia mengetahui bahwa putra tertua dan putra kedua juga dihabisi oleh Tanyun, diperkirakan dia semakin tidak bahagia. Malam semakin larut dan bulan semakin terang. Ling Xia Tianjun bangkit dan melihat ke arah kerumunan. Lalu dia berkata, Jingyun tetap di sini, yang lain pergi. Baik Tuan Tianjun, semua orang bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak tahu apa yang diperintahkan oleh guru. Tanyun membungkuk. Ling Xia Tianjun tersenyum dan berkata, Jingyun, istana Hongmeng adalah tempat terindah di alam Dewa Hongmeng. Cahaya bulan sangat indah. Xin bisa membawamu berkeliling. Saat pergi, ingatlah untuk tidak menyentuh barang-barang di sini, karena ada banyak batasan dimension. Ling Xia Tianjun jelas ingin menciptakan kesempatan bagi putrinya dan Tanyun untuk berduaan. Tanyun tidak bodoh, dia secara alami mengerti. Baik Tuan Tianjun. Ketika Tanyun menjawab dengan hormat, dia memperhatikan bahwa tubuh halus Xuan Yuanro yang akan pergi sedikit membeku. Tanyun berkata pelan, Rower, aku tidak akan memiliki hubungan dengan Si Yin. Aku akan percaya sekali ini. Ketika Tanyun mendengar suara itu, dia menemukan bahwa Xuan Yuanro telah bersama Raja Dewa Mufeng, Mu Wangqing, dan Raja Dewa Baicheng menghilang bersama di malam hari. Oke guys, sampai sini dulu. Gimana ceritanya? Makin seru nggak sih? Yang Mimin tunggu nanti kayak mana ya respon Li Xiyin ketika tahu Tanyun punya 7 istri, 2 tunangan. Aduh, plus Yuan Yuanro ya. Makin meninggoy nggak sih? Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.